Mau nyari yang lebih layak lagi, gue susah karena itu tadi yang aku Betul, bilang, betul. kesenjangan harga antara kebutuhan dan harga tuh kayak kok jauh banget gitu, padahal udah kerja keras gitu. Jadi dari situ tuh aku. Selamat datang di podcast Ray dengan saya host Sean Reno. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bella Fauzi. Halo, Welcome di Ray Podcast. terima kasih Reno. Hai, saya Bella Fauzi, saya co-host hari ini. Co-host ya? Saya co-host hari ini, Co-host, jadi oke. Reno host, saya co-hostnya gitu. Ya, ya, welcome. Pertama kali ya ke ruangan sini ya? Iya, heeh. Untung matching bajunya ya. Aku tuh agak-agak kayak sedikit kikuk gitu tadinya, karena baru pertama kali Bukannya kali biasa ya. perform kan? Iya sih. Heeh. Gimana nih kesibukan sehari-hari apa sekarang? Aku sekarang kesibukan sehari-hari tuh lebih ke palu gada aja sih konsepnya. Paling nggak ada, oke. Jadi kayak ya udah mulai belajar properti juga Ya, ya. sedikit-sedikit lewat proyek-proyeknya ayah gitu Oke. kan, dan udah sedikit mulai banyak terlibat juga terutama yang sesuai dengan bidang Bella di dalam bidang komunikasi. Jadi kayak kalau misalnya Ray ada event, udah beberapa kali aku ikut bantuin gitu Ya, ya. sebagai MC gitu, dan juga kalau misalnya Ray ada podcast juga suka bantu-bantu Kareno jadi timnya gitu kan. Ya makanya tadi kan co-host kan, Ya, jadi ya, kayak ya. merangkap gitu ya gitu. Jadi ya itu, jadi aku untuk pekerjaan aku sebagai MC dan juga presenter insya Allah masih jalan terus sih gitu. Terus juga aku ya singer songwriter juga, dan aku juga punya kayak ibaratnya sampingan aku tuh, aku baker Kak. Jadi Banyak ya? iya, Oh. aku iya makanya tadi aku lupa juga ya. Jadi gara-gara pandemi tuh aku mulai jualan kue juga kayak brownies, Oke, nice. makaroni gitu. Kayak gitu. Ketertarikan dari properti dari mana mulainya? Aku Karena memang kebetulan keluarga, ayah gitu kan, bisnis di properti atau ada ketertarikan sendiri nih? Iya sih, sebenarnya dua-duanya tuh Oke. Kak Reno. Jadi pertama-tama ya pastinya karena dari kecil aku ngelihat ayahku berkecimpung di bisnis properti Ya, gitu kan, dan beliau juga di dalam keluarga tuh juga sering bercerita tentang pekerjaannya sama almarhumah ibu saya, sama Bella dan juga Ciki. Jadi kita tuh ya sedikit banyak tahulah mengenai pekerjaannya ayah gitu, karena emang dari kecil kita udah cukup familiar melihat ayah ya, selain sebagai seorang entertainer adalah sebagai seorang developer gitu. Dan lebih jauh lagi aku ngeliat makin kesini, aku memang ngeliat khususnya rumah gitu ya kayak, meskipun sekarang itu tantangannya emang harga rumah itu banyak dibilang semakin melambung ya, tinggi, ya, tapi biar bagaimanapun juga yang namanya tempat tinggal itu adalah kebutuhan pokok dasar manusia ya betul, kan. betul. Kayak kalau kita belajar dulu teori Maslow ya. Jadi sandang, papan, Papan, pangan, papan. pangan, Ya. ya sandang, pangan, papan gitu. Nah, ya rumah itu ya termasuk kebutuhan pokok kita gitu. Cuma Jadi balik lagi karena isunya kebanyakan affordability itu jadi isu, keterjangkauan, akhirnya banyak kesannya ini rumah ini barang mewah ya. iya, Padahal harusnya kebutuhan pokok gitu. kebutuhan Ya, pokok, dan harusnya kalau menurut aku pribadi ya, pemerintah tuh kayak mau bekerja sama dengan para pengusaha, pengembang gitu, gimana caranya supaya si harga rumah ini jadi lebih affordable, sehingga oke. semakin banyak khususnya generasi muda yang bisa afford untuk membeli rumah. Karena sebenarnya aku yakin banget bukannya mereka nggak mau gitu, tapi emang kayak itu kesenjangan itu tadi Kak, antara kebutuhan sama kemampuan tuh kayak kok jauh banget ya gitu. Itu yang jadi kendala sebenarnya kalau yang aku terima dari teman-temanku ya gitu. Makanya itu dia yang membuat aku juga tertarik gitu untuk mendalami atau terus belajar tentang bisnis properti, karena itu memang suka nggak suka kita tetap butuh gitu. Nah, kalau Bella sendiri kan Kayak gitu. sebagai developer nih sekarang mulai aktif kan Wah, ya. masya Allah, aku masih belajar lah Kak. Tapi kan merangkap dua porsi nih. Jadi satu sisi sebagai pengembang, tapi satu sisi juga sebagai masih milenial nggak sih kategorinya? Milenial Millennials. kan ya. Kalau lo Mil- apa? Milenial juga sih kayaknya. Millennial, Iya, oh, iya. ya. Bukan Gen Z. 90s, 90s, Night. 90s baby. Oh, oke oke. Mulai 90. Iya iya iya. Bella di Aku tuh 88. oh, 88. Iya, iya, oke. Ya masih masuk milenials kita Iya berarti ya, iya iya. sepantaran. Nah, dari sisi user, kalau rumah sendiri gimana? Idealnya pingin punya rumah sendiri atau ngelanjutin dari orang tua? Ya karena
ayah kan almarhum sama bunda, jadi sekarang lebih mendampingi mungkin atau gimana? Iya sih. Ya, kalau untuk aku pribadi apa Ya. untuk usaha? Untuk pribadi. Pribadi ya. Oke, kalau ayah sih sebenarnya pasti yang namanya orang tua tuh ngajarin anak kalau bisa punya rumah sendiri Oke. gitu ya. Dan aku juga ya kalau emang ada rezeki lebih tidak menutup kemungkinan aku juga pengen gitu punya. Karena kan yang namanya properti itu kan aset ya. Jadi Ya. kita insya Allah nggak akan rugi kalau misalnya punya aset rumah gitu dibanding ntar keburu tua, keburu apa nyesel gitu kan karena sampai tua belum nggak punya rumah gitu ya, which is kita nggak punya aset, takutnya di hari tuanya nanti kita akan rugi gitu. Jadi ya tetap dari ayah dan Bella sendiri juga ya kepengennya kalau emang ada rezeki gitu bisa pengen beli atau entah itu beli tanah atau bangunan jadi gitu ya, yang intinya tuh ini properti punya gue gitu. Betul. Dan udah ada keinginan juga sih tentang daerah-daerah yang kayak apa, kalau aku tuh rada aneh sih, kayak kalau orang-orang kan mungkin pengennya di daerah kota atau apa gitu. Kalau aku cerita tuh sama sama ayah sih sebenarnya. Sama ayah aku cerita, aku tuh ngimpi banget pengen punya properti kalau nggak di Bali, di Jogja. Oke. Gitu, bukan di Jakarta. Aneh banget. Di Jakarta pengen juga, cuma kalau misalnya kayak Allah kasih rezeki lebih gitu ya, gue pengen deh bisa punya properti di Bali atau di Jogja gitu, karena aku suka dengan ambience-nya gitu. Ambience, lingkungan berarti ya. Iya, jadi kayak gue mikir kalau misalnya gue nanti udah makin tua, gue udah makin sumpek sama Jakarta nih, gue punya escape gitu. Misalnya rumah gue di Bali apa di Jogja gitu. Escape konotasinya berarti second home ya untuk. Iya, gitu. Ya di Jakarta atau Jabodetabek mungkin juga kalau masih memungkinkan pengen juga punya rumah sendiri. Cuman aku sih pengennya kalau di Jabodetabek tuh yang deket sama orang tua sih, karena aku kan sekarang harus jagain ayah kan. Jadi biar gimana pun juga aku harus tetap gimana caranya supaya aku masih bisa ngawasin keluargaku gitu, adik dan ayah. Nah, kalau rumah sendiri itu kan tadi dari sisi eksternalnya ya, lingkungan, vibe-nya ya kan. Iya. Kalau dalam rumah sendiri apa yang jadi kriteria dasar lah mungkin harus begini nih, Ini harus kriteria ada ini. rumah yang sehat ya menurut Iya, aku ya. iya. Kalau menurut aku gede atau kecil tuh relatif ya, karena setiap orang kan kebutuhan dan seleranya beda-beda. Tapi Tadi sempat mention berarti kriteria pertama rumahnya harus sehat ya. sehat, Oke. sehat gitu ya, karena kan kita kan tinggal di situ ya kan. Ya pasti ya harus bersih ya, ya itu dari kita sendiri gimana cara kita maintenance-nya. Terus ini Kak, ventilasi udara sih itu juga penting gitu, karena aku juga punya beberapa teman yang kebetulan mereka tuh tinggalnya tuh yang kayak di gang-gang kecil gitu, dan dia bilang, Kak kalau tinggal di gang kecil tuh nggak enak gitu, udaranya sumpek, gue juga ngap gitu, mau nyari yang lebih layak lagi gue susah, karena itu tadi yang aku bilang, kesenjangan harga antara kebutuhan dan harga tuh kayak kok jauh banget gitu, padahal udah kerja keras gitu. Jadi dari situ tuh aku beranggapan oh iya ya, jadi ternyata tuh selain kebersihan, ventilasi udara, sirkulasi udara tuh juga penting banget gitu, sama pencahayaan, lighting. Jadi tuh kita harus dapat cahaya matahari yang cukup gitu. Nah kalau di Chinese mungkin bilangnya feng shui kali ya. Feng shui ya gitu. Itu percaya nggak percaya, tapi menurut gue itu ngaruh sama kita punya kesehatan dan psikologis sih gitu, cara tata peletakan rumah, desain gitu. Nah kalau di usaha sebagai developer sendiri berhadapan dengan user gitu, apa yang biasanya jadi problem paling besar di mereka di estate, atau kebutuhan dasarnya yang dicek mereka? Kebutuhan kalau dari ini ya dari pengalaman aku ikut sama ayah ya, kebanyakan sih ini sih daya beli sih yang jadi permasalahannya. Soalnya kan aku kalau yang beberapa tahun yang lalu kan kadang suka ikut ayah ke proyek perumahan yang di Serang kan gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku harga rumah di Serang itu masih jauh lebih murah dibanding Jabodetabek. Kayak di Bekasi aja kan udah mahal banget gitu. Nah di Serang tuh masih growing lah gitu, maksudnya harganya tuh masih relatif murah gitu. Tapi mungkin daya beli masyarakatnya juga masih aku ngeliatnya belum sepesat di wilayah Jabodetabek gitu. Ya jadi ya gitu sih. Jadi mungkin harganya tuh juga agak sedikit lambat untuk dia bisa naik. Mungkin bisa, cuman nunggu beberapa tahun kali. Ya kebetulan saya juga ngembangin di Serang sih. Bener nggak kayak Serang, gitu? betul. Penyebabnya banyak ya. Kalau analisa dasar sih karena lapangan pekerjaan sendiri. Meskipun dia kan ibu kota dan sebagai provinsi juga Banten kan provinsi yang cenderung baru. Iya.
Apa tergantung daerahnya kali, kan di sana juga ada industrinya tuh. Industri Di ada Banten. Cilegon tapi kan? Cilegon, Cilegon mungkin 10 beda kalau di kilo. Cilegon ya. Di Cilegon mungkin beda ya tentang terkait harga. Cuman karena itu industri sawah juga kan di sana ya. Ketersediaan air di situ gimana? Pabrik. Nah, ketersediaan air, aku jujur baru tahu ini juga karena ya baru ketemu sama salah satu mitra Ray juga yang ya bergerak, ada salah satu produk mereka di bidang filterisasi air gitu ya. Jadi dari situ karena mereka juga udah melakukan riset air di daerah Serang, jadi emang apa ya, ternyata tuh air di sana juga masih harus diproses lagi gitu untuk bisa sampai ke dalam tahap layak. Sebenarnya sih bisa dikonsumsi, cuman kan kalau misalnya yang benar-benar bersih banget kayak di luar negeri yang benar-benar terbebas dari bakteri apa segala macam, itu ternyata tuh harus diproses lagi gitu, karena ternyata kalau misalnya nggak melewati proses itu airnya mungkin kualitasnya tuh belum sesuai standar lah gitu. Tapi masalah air ini sendiri juga kan sebenarnya luas ya, nggak cuma di Serang aja kan? Iya betul. Dan sekarang udah ada teknologi sebenarnya. Nah kalau di rumah sendiri gimana Bella menanggapi tentang isu air ini? Nah kalau di rumah aku sendiri kebetulan aku boleh sebut ini nggak sih? Boleh sebut merek nggak sih? Boleh sih kayaknya. Boleh ya, oke. Boleh. Jadi di rumah aku sendiri tuh kalau nggak salah sih udah pakai yang namanya water purification system dari Panasonic. Panasonic gitu. punya ya. Jadi dari produk Panasonic itu dia selain memfilterisasi, dia juga membantu untuk membunuh bakteri-bakteri kayak E. coli, itu kan yang bahaya banget tuh untuk tubuh Kak. Selain itu juga untuk menghilangkan bau dan gimana caranya supaya air tuh nggak keruh gitu. Jadi itu nice ya lewat teknologi itu tuh ya airnya berusaha dibersihin lagi lah gitu, karena kan air nggak cuman kita minum kan gitu ya. Kebetulan aku airnya galon sih, cuman kayak kalau udah nyuci piring, mandi ya kan, tanaman, cuci mobil juga. Bayangin kalau air yang kita gunakan itu nggak dalam kualitas yang terbaik, itu kan bisa merusak kita juga, bisa merusak our quality of life gitu. I see. Ya water usage, kedua electricity juga salah satu pertimbangan utama. Iya. Nah, Bella sendiri sekarang udah lama ya. Tadi di properti berarti sudah berapa lama ya menggeluti bidangnya? Aku tuh sebenarnya mulai bantu-bantu ikut acara Ray sih dari 2017. Cuman tapi it's been a while kan, kayak 8 tahunan ya. Iya. Tahun ke-8 ya. Iya sih, tapi maksudnya itu tuh baru kayak bantuin kalau ada Ray ulang tahun, aku suka jadi MC-nya Masih gitu. tetap dari expertise expertise aku kontribusi. Betul gitu. Nah, baru yang 2019 tuh aku coba ikut ayah ke proyek-proyek gitu, karena aku pengen tahu nih dari background aku sebagai seorang master communication gitu ya. Apa kira-kira ilmu aku yang bisa aku terapkan untuk membantu usahanya ayah gitu, minimal di penjualan mungkin atau gimana, karena kan skill komunikasi itu sebenarnya bisa digunakan untuk jualan juga sebenarnya. Tapi memang ayah saya pernah ngajarin sih tentang, saya pertama kan juga sebenarnya agak nyebrang juga keilmuannya lebih ke entertainment juga, performing art production management. Iya. Terus gitu sekarang pivot ke, waktu itu pertama kali ditarik ke perusahaan development juga yang diurusin lebih ke brosur, pamflet, marketing. Tapi pada esensinya diajarin begitu sih. Jadi development itu sebenarnya simple, cuman antara ngimbangin antara penjualan sama produksi. Iya betul, dan sebenarnya entertainment tuh tools ya nggak sih? Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau entertainment as a tool, terus kemudian komunikasi dan sebagainya, itu udah menyelesaikan 50% tugasnya developer as a company. Tinggal diimbangin sama mungkin contracting, kemampuan teknis dan lain sebagainya gitu kan. Product knowledge gitu kan. Iya benar. Tapi dari awal waktu ngambil jurusan komunikasi nih, PR gitu, apa ada kebayang bakal berkarir di bidang properti gitu eventually? Dulu waktu kuliah sih belum kebayang sejauh itu ya, karena kan yang namanya manusia kan ya pasti berkembang terus dan ada proses pencarian juga gitu. Nah ini kenapa aku tertarik untuk mempelajari properti, karena seiring dengan berjalannya waktu aku juga semakin sadar bahwa ilmu properti itu adalah ilmu dasar yang sebenarnya kita butuhkan semuanya, karena berangkat dari teori basic needs tadi, orang tuh suka nggak suka ya tetap butuh yang namanya tempat tinggal. Nah karena keilmuan nih, dan udah dua dimensi nih, dalam artian udah pernah di bidang entertainment, lalu ada di bidang properti.
apa unique linknya gitu yang tiba-tiba ternyata gini nih dunia properti nih, ada temuan yang unik yang ditemuin selama nyelami dunia properti. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Tapi ini kan sebenarnya perspektif aja ya. Kalau dari perspektif Bella yang ayah ajarin ke Bella juga, karena kebetulan kan ayah gitu berangkat dari dunia entertainment yang kemudian dari situ dia juga terjun ke bidang bisnis properti gitu. Kalau nggak salah tuh ayah waktu tesis S2-nya dia di UGM itu temanya tuh propertytainment kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa cek lagi ke Om Ikang. Jadi S2-nya ayah tuh tesisnya tentang propertytainment. Jadi gimana dia itu mengemas bisnis properti itu dengan entertainment. Jadi yang namanya entertainment tuh juga orang pasti selalu butuh gitu. Sama dengan ya rumah, orang juga pasti butuh kan gitu. Nah, gimana caranya menggabungkan dua hal ini supaya sinkron, karena ternyata untuk berjualan properti orang tuh supaya tertarik ya butuh elemen entertainment itu tadi untuk mengemas produknya supaya orang tertarik sampai akhirnya membeli gitu. Jadi ya bisa dengan mungkin jatuhnya lebih ke kayak service kali ya, service kepada service, kepada calon konsumen, kayak misalnya mungkin untuk menarik pembeli gitu, misalnya dalam satu manajemen tuh mereka rutin ngadain coffee meet, terus itu mungkin pengenalan antar warga, dibikin event sosial. Karena kan jualan rumah bukan hanya rumahnya aja kan. Enggak, iya betul. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa lebih jelas lagi sih, antara house atau home. Iya, home tuh kan? Lebih ke feel nggak sih? Iya betul, good companies sell houses, tapi great company sell home. Iya. Ada juga teman saya arsitek pernah bilang begini, kalau sekedar desain rumah murah, efisien itu mudah lah. Tapi gimana teknis bisa arsitektur itu jadi hangat, orang tinggal di sana nyaman, itu ada another step ekstra langkah lebih. Betul. Karena itu sebenarnya masuknya ke bisa masuk ke customer relation sama psikologi juga sih kalau aku ngeliatnya karena ya dengan kegiatan-kegiatan seperti Coffee Meet tadi gitu kan, kita kan jadi menjalin relasi, kita jadi kenal sama calon-calon customer kita gitu. Dan kita juga jadi lebih bisa menyelami, ini orang seperti apa sih, kebutuhannya dia kayak gimana sih, karakternya seperti apa. Itu udah ada hubungannya sama psikologi tuh. Jadi kita tahu cara approach-nya di mana, terus yang dia butuhkan apa, jadi ditawarkan produknya apa gitu. Jadi kayak izin nih, saya tadi terkait rumah nyaman apa segala, kan pernah main berapa kali ya ke rumahnya Bella juga, karena waktu itu ketemu ayah kan di ruangan kerja, dan itu termasuk rumah yang nyaman sih. Alhamdulillah. Very warm. Terus kedua juga ini, ternyata di belakang ada pool lumayan ya. Iya. Dan memang rumah dengan ada esensi air itu beda gitu. Iya. Ngerasain itu juga nggak? Iya. Itu kalau di Feng Shui itu apa ya? Gak tahu ya, Mizu mungkin tapi itu kan kayak elemen bumi kan, elemen alam semesta kan ada tanah, air, udara, api, iya kan? Tapi selain elemen juga air itu punya energi. Air purification. Purification betul ya. Iya, purification. Terus kayak kalau kamu lagi kayak depressed gitu, ya kan namanya orang hidup di zaman sekarang kan anxiety tuh kayak salah satu hal yang common banget gitu ya. Pulang ke rumah ngelihat air mancur deh, nggak usah pool deh gitu, ngeliat air mancur, ngeliat air mengalir aja tuh itu kayak ada esensi zennya sendiri gitu. Jadi kita pulang ke rumah tuh dapat suasana healing gitu. Oh nice. Nah kalau itu dari risetnya deh kayaknya. Ada. I believe ada, cuman memang nggak terlalu dalamin ke sana. What I know, yang saya tahu itu kalau air mancur karena dia kan ada unsur bunyinya juga. Selain dari energi, bunyi dia. Iya. Terus kalau dulu kecil tuh saya pernah main SimCity, teman saya juga ajarin kalau residensial bangun di sampingnya pasti ada yang water facility, itu akan menarik orang populasi. Iya. Makanya juga bisa jelasin hiburan kan? Ya hiburan. Terus kalau perumahan juga ada lake view-nya, ada air, itu pasti beda, nuansanya beda. Nuansanya beda. Itu kan entertainment sebenarnya. Part of entertainment, karena secara nggak langsung entertainment tuh jangan dibayangin kayak harus ada alat musik, harus gemerlap, harus ada. Makna entertainment tuh luas gitu. Kita olahraga aja sebenarnya kita juga udah entertain ourselves gitu kan. Kayak misalnya swimming pool, kalau aku di rumah karena ada kolam renang, jadi aku gunakan untuk berenang pastinya. Nah, setiap kali aku habis berolahraga, entah itu treadmill atau berenang gitu, I feel better about myself gitu. Karena setelah olahraga mungkin hormon endorfin aku jadi meningkat gitu, aku juga jadi lebih happy, lebih bersemangat menjalani hari. Nah gitu. Setelah ada tadi alat yang filtration tadi yang dipasang, itu berasa banget nggak bedanya dari prior?
Berasa sih. Berasa ya? Berasa, terutama dari quality airnya sendiri. Air kalau jernih kan juga di kulit, ya karena aku cewek ya, jadi kayak di kulit juga kerasanya lebih sehat, lebih Tapi ini lembab, ada trivia nih rambut juga. sebenarnya. Kenapa? Aku itu tipe orang Oh, yang kalau trivia minum apa tuh? air Mm-mm. bisa ngerasain beda rasanya. Bella ngerasain nggak? Oh, iya sih. Iya bener. Kalau misalnya air kualitasnya apa sih, kayak kelamaan di plastik aja tuh Ya, beda gitu pertama sama itu air jernih. beda merek juga beda. Iya. Terus beda temperatur, beda rasa. Iya, 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 iya. Sama ada unique fact itu musik apa dia airnya kan punya partikel kecil. Iya. Masih nyambung juga sama entertainment sebenarnya. Ah. Jadi beda musik yang dinyanyikan atau di play di dekat air ini, dia ketika di mikroskop komponennya berubah. Komponennya berubah. Kristalisasinya itu berubah. Oh, kalau musik metal juga gimana maksudnya? Pengaruh air tuh Pengaruh ya? bisa merespon terhadap itu. Wah, keren. Saya pernah baca tentang hal itu. Oh, iya, dia tergantung musik apa yang kita dengarkan ya. Tergantung musik yang dengerin. Gitu. Sebegitunya Iya, air. tapi iya. Tapi ini kadang-kadang kan hal yang kayak gini ya luar biasa sih. Di sini Bella sensitif terhadap hal begitu Ya, yang mungkin kadang-kadang cewek kali ya. banyak orang kadang-kadang nggak terlalu ngerasain. Nah, saya ada teman juga nggak bisa bedain rasa air gitu. Oh, Terus ada juga ya kadang-kadang lingkungan. Nah, balik lagi ke rumah kadang-kadang orang juga nggak notice yang begituan. Jadi Iya. kadang-kadang kalau di rumah kan KPR sekedar persyaratan dasar aja. Penting ada air, penting ada listrik. iya, betul. Tapi ya kalau memang bisa dioptimalkan ya kan, bisa lebih baik, why not gitu? Karena Iya. teknologinya juga toh ternyata udah ada, bisa di-provide, tinggal ditambah begitu kan. Yes. Dan itu kayak satu komponen utama ya untuk kelangsungan hidup. Ya orang hampir tiap hari mandi kan, pasti Iya, masak pasti. juga, cuci, Bener. implikasinya sangat luas gitu. Nggak ada air pusing sih. Pusing. Pusing banget. Ngopi pakai air kan? Betul. Iya. Masa bubuk? Nggak mungkin lah. Ke depan apa nih rencananya? Setelah kan udah cukup sibuk ya, ada bakery tadi, Oh, ya Allah, entertainment Masya masih Allah. jalan, Insya Allah. real estate masih jalan. Ada merasakan alignment-nya nggak di apa gitu yang bisa dijajarin? Pasti suatu saat ya pastinya akan selalu ada alignment yang bisa kita kolaborasikan ya. Dan kedepannya I'm looking forward untuk memaksimalkan itu semua sih, karena itu semua ya berhubungan dengan kebutuhan manusia gitu kan. Betul. Kita butuh entertainment, kita butuh makan, dan kita butuh tempat tinggal gitu. Jadi selalu ada kesempatan untuk bisa dikolaborasikan sih menurut aku. How do you see yourself? Gimana Bella ngelihat mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu? Udah pernah kebayang nggak ke arah sana? Apa ya, aku sih berharap aku udah punya properti di Jogja atau di Bali. Oke. Terlalu berlebihan ya. Nggak, maksudnya ya itu soalnya aku juga bilang sama ayah kalau misalnya aku punya rezeki pengen gitu bisa punya rumah di luar kota, karena aku berharap nanti bisa banyak bikin karya juga di situ gitu, karena aku kan sangat menyukai budaya Jogja dan Bali gitu ya, dan aku banyak suka sama karya-karya seniman di sana gitu. Jadi pengen bisa bikin banyak kolaborasi, dan kalau emang bisa punya tempat tinggal di sana ya kenapa enggak gitu. Jadi nanti residence sekaligus juga ya siapa tahu ya dari situ bisa melahirkan banyak hal lah gitu. Tapi kalaupun misalnya belum juga ya di Jabodetabek juga nggak apa-apa gitu. Ya tapi kalau tadi pertimbangannya masalah jarak dengan rumah ayah gitu kan. Iya. Sekarang kan juga connectivity udah sangat ini kan, kereta cepat juga mau di extend. Betul. Jadi itu sebenarnya rumah buat escape aja ya, sih. buat escape ya, butuh second home lah ya. Iya, emang kejauhan saya. Itu saya juga lagi bikin sih yang serupa ke arah situ sebenarnya, rental property basis. Jadi ya timeshare itu kita bisa rumusin sekarang juga. tuh lagi ya ini Kak, ngetren healing itu, istilah healing. Karena kan mungkin di kota udah terlalu sumpek, tanah juga udah makin gak masuk akal. Jadi tuh orang sekarang banyak ngincernya tuh yang di daerah pinggir-pinggir. Cuman memang nggak tahu, kalau aku ngeliatnya tantangannya adalah kalau yang pinggir-pinggir ini kadang moda transportasinya tuh belum semuanya terkonek gitu, baru yang di perkotaan aja gitu. Tapi kalau Indonesia secara makro begitu sih, jadi seharusnya suburb itu atau daerah-daerah samping itu berkembang juga, dan interconnectivity itu kan government yang provide harusnya. Kayak di Jepang gitu ya. Sama tata kota ya memang rumusannya kalau mau ngincar affordability dari sisi supply itu memang harus well spread. Jadi yang daerah-daerah berkembangnya itu harus difokusin juga pembangunannya. Kalau sentralis udah pasti nanti ya kelangkaan tanah kan, otomatis drive-nya pasti harga naik. Tapi selain itu sebenarnya ada dua matriks. Jadi kalau bahas properti balik lagi, ada demand, ada supply kan. Supply-nya kita bisa buat efisien, tapi dari sisi demand pun itu banyak sebenarnya strategi yang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya ya kalau household
milenial seperti kita mungkin double income itu bisa Double support. income ya, Jadi ketika iya. suami istri dua-duanya menghasilkan, Iya, betul. atau ada bercandaannya kalau punya istri yang punya kerjanya 2. Nah kalau Bella ini malah luar biasa, kerjanya 3 dia. Ayo, Jadi jadi triple income sudah enggak levelnya. juga lah, ya Jadi siapa lu gak ada aja. mudah-mudahan dekat-dekat ini bisa terrealisasi lah Insya Allah. untuk rumah di Jogja, Bali, atau mungkin dua-duanya malah. Ya Jadi punya satu Allah, Jogja, Bali kalau amin, bosan. Karena amin. vibe-nya kan beda dua kota Iya, ini kan. iya sih, iya. Itu cuman hayalan ini nggak ya apa? Bukan asal sih, cuma masih angan-angan lah. Tapi gitu. langkah pertama itu, jadi once we can see, begitu kita bisa Iya. melihat impian kita, baru kita strategize ke arah sana. Betul, karena aku suka banget sama vibes-nya, nggak tahu kenapa. Meskipun katanya sekarang harga tanah di Jogja udah mulai mahal ya. Jogja ya. Iya, kalau Bali ya udahlah gitu. Surprisingly mahal. Iya, gitu. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh setiap kali ada kesempatan ke Jogja, misalnya aku tuh lagi capek gitu sama Jakarta, terus ada kesempatan di Jogja entah untuk liburan atau untuk pekerjaan gitu. Aku tuh selalu excited gitu. Same. Kayak gitu, terus balik lagi Jogja terus kayak kangen, aduh kapan ya gue ke Jogja lagi gitu. Aku dulu waktu gitu. sebelum pandemi itu hampir rutin ke Jogja. Sampai terakhir tuh ke sana kalau beli tiket one way. Jadi cuma beli tiket berangkat. Nggak tahu kapan pulangnya. Berapa hari tiba-tiba orang tua ngirimin WhatsApp kopi tiket, jadi pulang gitu. Pulang, nggak nanya, udah nggak nanya pulang kapan apa Iya, segala. iya, Jadi iya. memang beda ya. Beda. Solo apalagi lebih murah lagi. Solo lebih murah. Gitu. Luar biasa. Iya, jadi ya senang aja sih sama, ya karena kita udah kebiasa sama kehidupan kota yang serba cepet, instan gitu kan. Begitu ke daerah-daerah itu tuh kayak ya dipaksa untuk lebih present aja. Ya, gitu. tapi dengan ada kontras begitu memang bisa menghargai sih ketika itu. Cuman memang kalau buat kerja mungkin ya Jogja agak terlalu laid back sih. Iya, laid back banget. Bali juga begitu. Iya, Tapi having those two, ada dua-dua itu nimbangin juga. Kita kan kalau overwork juga di Jakarta terlalu sering juga pasti pikiran penat kan, ada burnout lah istilahnya. Iya, begitu. benar. Betul, Kak. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan lagi? Audiens kita kan pengembang nih kebanyakan. Iya, betul. Terus anak muda juga harapannya banyak ini. Dari Bella sendiri apa mungkin yang mau disampaikan terkait properti? Kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang ya untuk memiliki rumah, terus berjuang teman-teman, jangan takut untuk berani bermimpi dan tetap kerja keras dan raih mimpi kamu. Insya Allah kamu pasti bisa punya rumah sendiri. Kita harus semangat. Memang beda ya, motivator tuh. Enggak juga, karena aku diajarin sama ayahku ya, meskipun emang sekarang belum gitu, tapi ayah juga ngajarin anak-anaknya kalau bisa punya rumah sendiri ya, meskipun sekarang udah ada gitu, tapi ya kalau kita bisa beli dari tabungan kita sendiri kan juga nggak akan rugi juga, karena itu kan aset gitu. Kayak Dan gitu, aku yang diajarinnya buyer begitu. pasti naik harganya. Ya, Karena harga betul. material pasti naik. Terus daerah manapun beli rumah pasti makin tahun makin ramai. Iya, ya meskipun itu jadi masalah ya kan, sekarang kan Gen Z kan gitu kan, nggak mau cuman punya rumah. kalau dirumusin sebaliknya juga, kalau devaluasi malah nggak bagus juga buat ekonomi ya kan. Iya. Kan ada inflasi, ada deflasi. Kalau ngarahnya ke deflasi juga rugi kan. Unit yang lebih lama harganya jadi lebih mahal daripada yang produksi baru. Jadi ada idealnya tuh ya inflasi tapi yang terkontrol aja. Jadi naiknya memang gradual. Oh iya. Nah yang sekarang terjadi gimana? Masih terkontrol nggak? Itu panjang, nanti harus diundang balik itu. Iya betul. Karena banyak yang mengeluhkan gitu Kak, iya kan, gitu. Bukan yang sebenarnya aku lihat tuh kayak millennials ke bawah kayak Gen Z gitu. Rata-rata bukannya mereka nggak mau punya rumah, tapi emang nggak ketemu aja antara kebutuhan sama kemampuan gitu. Gapnya tuh kejauhan, itu yang jadi masalah sebenarnya. Itu ada di white paper kita sih yang tentang 3 juta rumah. Salah satu ya kita bahas masalah isu affordability. Iya. Udah berapa juta yang kebangun? Realisasi per tahun itu maksimum di 288.000 per annum. Nama programnya 1 juta rumah. 1 juta rumah ya. Kalau sekarang 3 dari juta pemerintah rumah, kan itu? Itu rumah subsidi karena kan bebannya di APBN. Nah, APBN menurun ya otomatis realisasinya pasti cenderung menurun. Harusnya jangan Cuman ini nanti kita keep di bahan, mungkin saya nanti undang Bella lagi khusus bahas 3 juta rumah dari perspektif milenial kali ya. Iya. Karena takutnya, karena kalau bahas topik ini sebenarnya takut ya. sangat makro, bukan takut, makro. Jadi sangat banyak, ujung ke ujungnya itu banyak komponen-komponennya. Iya. Seru Saya juga gitu. masih belajar ya, bukan berarti saya si paling tahu ya, enggak. Justru aku sangat awam sekali dan aku pengen tahu data-data terkini dari yang sudah lebih dulu berkecimpung di Tapi yang jelas bidang kalau mau properti. di-push ke 3 juta rumah, artinya
10x, jadi 10 kali lipat. Jadi dari output capacity secara industri, daya beli maupun supply-nya yang tadinya existing di 300.000 maksimal, didorong ke 3 juta, itu pengalian 10. Jadi semuanya harus dirombak dari sisi supply chain-nya, ketersediaan buruhnya, labor, tenaga konstruksi, metode konstruksinya mungkin harus dilalat, pendekatan perbankan, masalah affordability. Waktu itu sempat digagas matriksnya dari ATR, itu tentang alokasi biaya gaji yang bisa digunakan untuk penyicilan KPR. Sekarang kan stagnan di sekitar 30%. Udah diberlakukan kan kayak gitu? Sudah ada Pernah dulu. kan? Justru kalau mau ditingkatkan kemampuan belinya masyarakat harus didobrak nih matriks ini. Tapi nanti kita kumpas lebih dalam lagi lah ketika ada sesi baru. Jadi hari ini ya kita berkenalan dengan sosok Bella Fauzi. Untuk yang belum tahu, Bella Fauzi ini anaknya Mas Ikang Fauzi. Jadi makanya namanya salah satu familiar. Petinggi Mungkin banyak petinggi, bukan betul, petinggi. Betul. Bapak petinggi Aduh, sombong sih. banget, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak, maksudnya salah satu yang udah lama bergabung di Ray, maksudnya itu. Nggak, bukan petinggi juga sih. Saya salah satu, ya inilah, karena udah lama jadi senior petinggi ya. lah, waketum posisinya, waketum media. Saya tuh justru kenal. Kamu juga petinggi, Kak? Mas Ikang itu waris dari bapak malahan. Oke. Kan bapak dulu sama Mas Ikang sering untuk project bareng, jualan. Jadi memang begitu. Bapak saya dulu production, Mas Ikang fokus jualan. Jadi hand to hand. Begitu dikenalin ke pengurus pusat, sekarang malah jadi saya temannya bapak. Kalau manggil malah bro. Jadi saya yang agak, wah gimana nih. Padahal Mas Ikang juga saya nyaksiin juga karya-karyanya kan dulu. Musik dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih. Baik. Begitu hari ini sesi dengan Bella Fauzi. Semoga inspiring. Next saya akan menjadi co-hostnya. Tetap ya. Kayaknya tadi alurnya udah mulai begitu tuh, udah mulai kebalik. Jadi nanti pertanyaan lebih detail kita boleh lah nyelami bersama. Atau ya kita nanti bahas lebih ke sharing aja kali. Karena aku juga jujur, aku harus belajar banyak sama Kareno yang udah lebih berpengalaman dari aku. Aku tuh masih cerek banget lah. Tapi umurnya sama lah, kurang lebih. Saya di Ray itu juga masuk kurang lebih ya tahun segituan juga. 8 tahun lah, dari zaman Ketum Sulaiman, Pak Toto, sekarang Pak Joko Suranto. Gitu kurang lebih teman-teman. Seru ya ngobrol dengan Bella Fauzi ya. Insightful, brilliant, terus juga experience-nya cukup luas. Yang ngomong lebih keren lah. Kayak gitu. Saya masih belajar. Thank you loh Kareno udah mau ngobrol sama aku. Thank you banget udah datang. Jangan kapok ya. Enggak lah, gak bakal kapok. Malah mungkin ini lebih ke addicted malah lagi. Jadi nanti mudah-mudahan bisa jadi satu subprogram sendiri. Betul. Nanti coba kita cari kira-kira yang jadi permasalahan millennials tuh apa ya untuk punya rumah gitu. Nanti coba kita bedah, Kak. Sama ini kita coba adu opini juga. Siapa tahu kan, kalau saya kan lihatnya dari kan ada tim level kontrak asosiasi. Yang pengen kontrak sama tim yang beli rumah gitu. Betul, itu juga satu issue fight yang kayak bubur diaduk atau tidak diaduk. Iya, betul. Segitu serunya topik housing. Jadi please like and subscribe. Ya kan, kita lihat nanti banyak komen nggak, sama mungkin apa yang disaranin, yang teman-teman di sana penasaran pengen tahu lebih dalam. Topik apa yang pengen diangkat, yang bisa kita bahas di Ray Podcast ya. Boleh tulis di komen ya guys. Tulis di komen. Ya. Nanti yang paling banyak likes-nya kita coba bawakan di next session. Iya, betul. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Mantap.